dan diberikan kesehatan untuk hadir di sini. Umat Sedharma yang berbahagia pada kesempatan hari ini, tadi pagi kebetulan kami adalah kelompok ngayah ya, kebetulan sebagai ngayah di pura, ngayah membersih-bersih, ngayah di area pura ini. Kemudian di saat itu pula saya diminta oleh Bapak Parisade diberikan kesempatan untuk mengisi Dharma Wacana pada kesempatan yang baik hari ini. Nah, kesempatan itu saya ambil sebagai kesempatan yang sangat baik. Kenapa? Nah, karena anggapan saya dengan adanya kesempatan ini saya dapat belajar berdiri di depan umat Sedharma sekalian, belajar berbicara di sini dalam rangka memberikan Dharma Wacana. Dan tentunya harapan besar dalam diri saya, apapun yang nanti saya dapat katakan, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Nah, umat Sedharma, tanpa panjang lebar mungkin karena mungkin akan menyita waktu banyak, tapi di sini saya hanya ingin menyita waktu umat Sedharma paling lama 10 menit saja untuk umat Sedharma mendengarkan Dharma Wacana dari saya. Jadi pada hari ini topik Dharma Wacana yang akan saya angkat yaitu sangat simpel sekali sebenarnya, yaitu menyemai kasih dalam pelayanan. Nah, kalau kita mendengar kata kasih dan pelayanan ini, pasti umat Sedharma sangat lumrah, sudah sering mendengar kata kasih dan pelayanan. Kalau kasih sendiri itu biasanya diawali dengan kata cinta di depannya, sehingga menjadi kata cinta kasih. Nah, kalau di kaum pemuda-pemudi kita, cinta kasih ini mungkin dianggap hanya hubungan atau jalinan asmara antara dua pasang sejoli, antara dua pasang pemuda dan pemudi. Namun sebenarnya makna yang ada di dalam cinta kasih dan pelayanan ini sangat besar sebenarnya, sangat dalam. Jadi cinta kasih yang sebenarnya itu adalah hubungan yang suci antara semua makhluk tanpa ada batasan ruang dan waktu, Mas Dharma. Nah, kalau kita berbicara masalah cinta kasih, tentu cinta yang paling abadi itu adalah cinta kasih Tuhan, Ida Sang Yang Widi Wasa terhadap umatnya. Nah, kenapa saya katakan demikian, Mas Dharma? Nah, karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dilahirkan. Kenapa paling sempurna? Karena kita memiliki yang namanya 3 kekuatan, Mas Dharma. Yang pertama ada sabda, bayu, dan idep. Dibandingkan dengan makhluk lain, seperti halnya tumbuhan, hanya memiliki satu kekuatan, yaitu bayu atau tumbuh dan bergerak seperti itu. Kemudian hewan hanya memiliki 2 kekuatan, yaitu bayu dan sabda, dapat tumbuh dan dapat bersuara. Sedangkan manusia ini memiliki 3 kekuatan, yaitu sabda, bicara, bayu, tumbuh dan bergerak, dan idep atau berpikir. Nah, idep inilah yang menjadi keunggulan kita sebagai manusia, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Idep itu adalah pikiran. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk berkat dari karunia yang Tuhan berikan ini berupa idep. Makanya manusia dikatakan manusia makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaan Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, umat Sedharma itu cinta kasih yang paling abadi. Nah, sebaliknya, pelayanan yang paling abadi tentu saja adalah pelayanan kita umat Sedharma kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Dengan menjalankan swadharma kita sebagai penganut agama Hindu, kita melakukan Trisandyo seperti tadi yang kita dengarkan, itu juga sudah merupakan swadharma kita sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Dan itu juga merupakan pelayanan yang paling baik, pelayanan yang paling abadi. Nah, umat Sedharma,
Itu tadi pelayanan dan cinta kasih yang paling abadi, yaitu Tuhan dengan antara Tuhan dengan kita sebagai umat sedharma. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di lingkungan keluarga misalnya. Di lingkungan keluarga kita bisa lihat sembahyang kasih dalam pelayanan ini, sebut saja misalnya begini. Pertalian antara orang tua dengan anaknya, ayah ibu dengan anaknya, pertalian antara orang yang melahirkan, membesarkan dengan yang dilahirkan. Tentu saja begitu suci dalam balutan kasih sayang. Orang tua membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang hingga dia dewasa, kemudian hingga tumbuh menjadi anak yang suputra. Dan begitu pula sebaliknya, Mas Dharma. Anak harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang tuanya. Sehingga dalam Wedanta pun dikatakan matra, mitra, dewa bawa. Jadi ayah, ibu adalah perwujudan Tuhan. Nah, ini apa artinya? Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, Mas Dharma? Jadi dalam lingkup keluarga, Tuhan yang paling dekat adalah orang tua kita. Berikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua kita, karena kita sudah diberikan kasih yang tulus oleh mereka. Karena saya yakin kita tidak akan ada tanpa orang tua. Semua yang ada di sini pasti memiliki orang tua. Nah, kemudian di lingkungan keluarga sudah. Kemudian di lingkungan sekitar kita, di sosial kita, di masyarakat juga sangat perlu, Mas Dharma, kita melaksanakan yang namanya pelayanan atau pelayanan yang didasari dengan cinta kasih ini. Sehingga saya sangat suka dengan kalimat seperti ini yang pernah saya baca juga. Kalimatnya sedikit berbahasa Bali ya. They don't care how much you know until they know how much you care. Orang-orang di sekitar kita itu tidak pernah peduli seberapa banyak kita tahu. Namun mereka akan tahu seberapa banyak kita peduli terhadap mereka. Nah, artinya apa? Biarpun misalnya kita memiliki ilmu pengetahuan jenana yang bagus, jenano yang baik, jenano yang tinggi, memiliki sekolah yang baik, sekolah yang bagus, kemudian memiliki gelar di belakang nama yang berjubel-jubel misalnya. Namun kalau tidak pernah melakukan namanya pelayanan yang didasari kasih, tentu itu sama halnya dengan omong kosong, nonsen. Sehingga dalam sloka Bhagavad Gita pun juga ditegaskan, sloka 13 ya, sloka bab 13, sloka 12 bunyinya seperti ini. Adwesta sarwa butanam maitrah karuna ewa nirmano nirahamkara samaduka sukna sami. Yang artinya dia yang tidak membenci, memberikan pelayanan kepada semua makhluk, itu akan bebas dari keangkuhan, keakuan, suka dalam duka, dan suka pemberi maaf. Nah, itu pentingnya pelayanan dan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari kita, Mas Dharma. Nah, kemudian kalau saya contohkan lagi, ada contoh yang mungkin paling dekat dengan kita, yang boleh mungkin saya analogikan seperti ini. Bunga mawar. Nah, kalau kita bicara tentang bunga mawar, tentu pasti kita bayangkan bunga ini adalah bunga yang begitu harum dengan tangkai yang berduri seperti itu. Nah, sang bunga mawar ini, Mas Dharma, tidak pernah memaksa kita untuk mencium harum wewangiannya, tidak pernah dipaksa. Kemudian dia juga tidak pernah membedakan siapa yang hendak mencium harum wewangiannya, tidak pernah. Nah, begitulah sewajarnya kita sebagai umat manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Ada si A, si B, tidak usah dibedakan, sama rata dalam melaksanakan pelayanan. Nah, umat sedharma yang berbahagia,
sebenarnya kalau kita bicara tentang pelayanan yang didasari kasih, dasarnya sebenarnya adalah Trikaya Parisuda. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena Trikaya Parisuda itu ada berpikir yang baik, kemudian bicara yang baik, dan berperilaku yang baik. Nah, jika sebenarnya ketiga ini bersinergi kita lakukan dalam keseharian kita, pasti ya, pelayanan yang kita lakukan kepada orang lain sempurna didasari dengan cinta kasih. Nah, Mas Dharma, sehingga saya kutip lagi ada sebuah filsuf Ananda Ra ya, beliau menyatakan seperti ini. Karakter yang baik itu berasal dari pembiasaan tindakan-tindakan yang baik yang berasal dari pikiran-pikiran yang baik. Nah, ini sangat bagus sekali kalimatnya. Yang artinya apa sebenarnya? Artinya ini adalah kita itu hendaknya berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kenapa? Karena cepat atau lambat apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan kita. Berhati-hati kembali dengan ucapan kita, karena cepat atau lambat akan menjadi perilaku kita. Perilaku yang secara berulang kita laksanakan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini sudah pasti akan menjadi watak kita sebagai manusia. Dan watak perilaku ini adalah yang akan menentukan jalan hidup kita. Seperti itu, Mas Dharma. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, mungkin tidak panjang lebar saya menyampaikan dalam wacana pada kesempatan kali ini. Di awal tadi harapan besar saya semoga apa yang saya katakan ini dapat kiranya bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin lagi menyampaikan satu kalimat yang saya rasa bagus sekali. Kalimat itu seperti ini. Awali hari kita dengan kasih, kemudian jalani hari kita dengan kasih, penuhi hari kita dengan kasih, dan akhiri hari kita dengan kasih. Niscaya inilah jalan untuk menuju hidup yang dewasa. Seperti senyum memeluk damai, seperti cinta memeluk kebahagiaan, begitulah sewajarnya kita sebagai umat manusia memeluk dharma kita sebagai agama hidup. Oke, terima kasih Mas Dharma. Sekian dalam wacana yang dapat saya berikan pada kesempatan hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Santi.